Kalau Anda setuju, Anda sependapat dengan pandangan ini, masukan ini, ya silakan dijalankan. Kalaupun Anda tidak menyukainya, ya nggak apa-apa. Mari bombardir bersama otak Bleang ya. Ya, semoga otak Bleang saja yang Bleang ya, tapi Anda semua tidak boleh Bleang seperti otak Bleang ini ya. Ya, saat ini Triswaka dan Jidan itu sedang mengalami krisis ya, yakni krisis kepercayaan masyarakat, khususnya itu para fans. Jadi penyanyi itu kan atau musisi itu kan mereka membutuhkan fans, mereka membutuhkan penonton. Jadi kalau ada pihak yang mengundang mereka untuk konser misalnya, maka harus ada penontonnya. Kalau nggak ada penonton ya dia mau nyanyi di mana? Ya kan? Siapa yang membeli tiket? Makanya mereka itu perlu menjaga kepercayaan, perlu menjaga ya trust, khususnya para fans. Dan saat ini kedua anak muda ini mereka sedang dilanda krisis itu karena ya terjadi pasca mereka memparodikan lagu sejumlah artis ya, sejumlah musisi senior, dan salah satunya itu adalah Andika Kangen Band. Jadi sampai dengan detik ini mereka sedang mengalami krisis itu karena terbukti beberapa lokasi tempat mereka melakukan konser itu kan dibatalkan. Ya kita nggak tahu alasannya seperti apa, tapi kan pasca ramainya video itu beredar dan mendapat hujatan dari para netizen, acara itu pun dibatalkan. Kalau di dalam organisasi atau lembaga itu, krisis itu harus segera ditangani karena bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, makanya setiap organisasi atau perusahaan itu mereka memiliki yang namanya PR ya, Public Relation, untuk melakukan kajian, mengidentifikasi, lalu mereka mencari solusi-solusi terbaik supaya mengatasi krisis yang terjadi. Untung kalau masih pada tingkat isu, tapi kalau sudah terjadi krisis kan bisa berpengaruh, berdampak terhadap keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, begitupun yang terjadi di dalam tim Triswaka dan Jidan saat ini. Mereka sedang mengalami krisis itu, bukan lagi pada tingkat isu, tapi sudah pada tingkat krisis. Bagaimana cara agar bisa ya sekurang-kurangnya bukan keluar dari krisis ini ya, tapi setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya itu bisa meminimalisir krisis ini agar kembali mendapatkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat atau kepercayaan para fans di luar sana. Kalau menurut pandangan otak Bleang, maka tim Triswaka dan Jidan ini perlu melakukan terobosan-terobosan, mencari strategi-strategi dan tips-tips agar bisa mendapatkan simpati masyarakat. Yang pasti ya, Triswaka dan Jidan itu tidak bisa mereka lakukan sendiri. Harus ada timnya.
Dan tim itu harus bekerja bersama mereka. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Nah, Otak Belayang memberikan saran kepada kalian berdua ya, anak muda yang Otak Belayang sangat mensupport atas karya-karya kalian, yang meskipun kalian sedang belajar. Menurut Otak Belayang, strategi-strategi yang Anda gunakan agar bisa sekurang-kurangnya bisa meminimalisir krisis ini adalah kalian bisa bertemu para tokoh-tokoh publik. Anda bisa melakukan audiensi dengan mereka, bertemu mereka, melakukan safari, sehingga nanti para tokoh-tokoh publik ini mereka bisa memberikan pencerahan. Anda bisa melakukan diskusi santai di sana, sehingga itu menjadi pemberitaan. Saya kira kalau Anda bertemu para tokoh-tokoh publik di saat sekarang ini, Otak Belayang yakin kalau Anda melakukan hal ini, menemui para tokoh-tokoh itu, maka kalian bisa di-endorse oleh para tokoh itu. Jadi pada saat Anda bertemu mereka kan pasti ada media ya yang memberitakan itu. Tentu nanti para tokoh itu akan memberi tanggapan terhadap kalian. Yang pasti ya mereka memberikan wejangan, masukan, ya kan, supaya kalian itu berada pada jalan yang benar. Anda bisa bertemu ketua MPR, Anda bisa bertemu ketua DPR, Anda bisa bertemu ketua DPD RI, Anda bisa bertemu bupati di daerah Anda, bertemu gubernur di daerah Anda, bisa. Atau Anda bisa bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Anda bisa lakukan itu. Anda bangun diskusi di sana, ya kan, menyampaikan situasi yang terjadi dalam diri Anda. Otak Belayang yakin bahwa pada saat Anda keluar dari gedung itu, pasti banyak media yang sudah menunggu apa yang dibicarakan. Dan yang pasti pihak yang ditemui itu juga akan memberikan pandangannya. Pasti mereka memberikan masukan. Dari situ maka tidak secara langsung Anda di-endorse oleh mereka. Ini dalam rangka untuk mengembalikan lagi citra negatif yang beredar luas di tengah masyarakat saat ini. Karena untuk mengembalikan citra positif itu, mempertahankan reputasi itu memang tidak mudah. Maka langkah-langkah itu harus dilakukan. Nah, tinggal tim Anda berdua melakukan identifikasi. Kira-kira tokoh-tokoh mana saja yang Anda harus temui. Bisa Anda safari ke tokoh-tokoh agama. Bisa. Anda juga bisa safari ke kampus. Ya kan? Ketemu rektor. Artinya dengan cara-cara seperti itu, maka Anda cukup dibantu di sana. Karena dengan sendirinya Anda akan di-endorse oleh mereka, dan mereka juga akan memberikan pandangan, memberikan pendapatnya tentang Anda gitu. Jadi biasanya kalau kita bertemu tokoh atau bertemu pejabat itu, apalagi kita masih muda, dia akan memberikan wejangan, memberikan masukan, memberikan saran. Saran saya bla 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 bla, ya kan? Ini saran saya kepada Anda. Lalu nanti ketika media bertanya kepada yang bersangkutan, dia akan menjawab, saya telah memberikan saran kepada mereka. Dan mereka menerima dengan baik. Jadi menurut saya mereka nih anak baik, ya kan? Anak muda yang perlu kita support, perlu kita dukung. Tinggal bagaimana kita membentuk perilaku mereka, gaya mereka. Mungkin gaya mereka berkomunikasi saat ini mungkin menyebelkan fans, menyebelkan masyarakat. Tapi dengan masukan-masukan seperti itu, ada perubahan nanti di sana. Itu mempengaruhi situasi saat ini loh. Jadi
masyarakat nanti melihat bahwa oh ternyata mereka memiliki niat yang baik. Bisa mempengaruhi ya psikologis masyarakat, psikologis fans, psikologis para netizen. Ya untuk kembali 100% para netizen itu menyukai Anda memang ya sulit. Dan memang setiap manusia itu tidak ada yang orang suka 100%. Nggak ada. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan itu wajar dan realistis sebagai manusia. Makanya Otak Belang tadi menyarankan itu beberapa strategi, beberapa tips yang Anda lakukan. Supaya bisa meminimalisir ya kemarahan para fans, ya pembulian para fans terhadap Anda. Anda bertemu para tokoh-tokoh itu. Carilah tokoh-tokoh yang memang mereka netral, tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran-pemikiran cemerlang, pemikiran visioner. Ada beberapa tokoh yang Otak Belang sudah sebutkan tadi itu. Tinggal Anda memilih. Ya. Dan perlu tim untuk melakukan komunikasi. Ya kan? Kalau di perusahaan atau organisasi seperti yang Otak Belang katakan tadi itu adalah di sana mereka membutuhkan PR, public relation, untuk bagaimana mereka mengkampanyekan ya ke publik, bagaimana mereka mempertahankan reputasinya. Jadi kalau ada persoalan di sebuah perusahaan atau organisasi, mereka identifikasi lalu mencari solusinya. Dan solusi nanti akan mereka sampaikan ke publik luas. Sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sehingga citra perusahaan itu atau organisasi itu tetap terjaga. Begitupun yang Anda alami saat ini. Itu saran, masukan yang Otak Belang berikan kepada Anda, yang Anda sampaikan kepada Anda. Kalau Anda setuju, Anda sependapat dengan pandangan ini, masukan ini, ya silakan dijalankan. Kalaupun Anda tidak menyukainya, ya nggak apa-apa. Namanya juga masyarakat memberikan masukan ya, pandangan. Nah, masukan dan pandangan ini bukan hanya sekedar masukan, tapi juga memang ya berdasarkan ya referensi-referensi. Ya kan? Jadi tidak hanya sekedar memberi masukan, tapi ini berdasarkan analisis dan kajian-kajian akademis. Ini yang ingin Otak Belang sampaikan kepada Anda. Barang siapa yang menemukan video ini mohon diteruskan ya, disebarluaskan. Siapa tahu berguna bagi kita, bukan hanya bagi Triswaka dan Jidan. Dan bagi yang belum mensubscribe channel ini, mohon bantuan untuk subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengikuti informasi yang disampaikan Otak Belang setiap saat. Jangan lupa ya, berikanlah komentar pada kolom komentar video ini. Bagaimana pandangan Anda, bagaimana pendapat Anda. Yang pasti masih ada tips-tips lain, masih ada strategi-strategi lain yang akan Otak Belang sampaikan di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belang ya.